Ketemu lagi dengan channel Bengkel Bakso dengan saya Gunawan. Kali ini saya akan membahas tentang daging sapi yang ada di pasaran. Apakah daging sapi itu sama semua ataukah ada perbedaannya? Pastikan Anda mengikuti channel ini terus dengan cara subscribe, like, komen maupun share, bunyikan lonceng, maka Anda akan bisa mengikuti channel ini dan mengikuti info-info dari Bengkel Bakso. Kalau kita pergi ke pasar, di pasar itu ada dua jenis daging fresh. Yang pertama adalah daging yang kualitasnya bagus, yang sering kita sebut dengan daging kering. Yang kedua adalah daging yang kualitasnya kurang bagus, yang sering kita sebut dengan daging gelonggongan. Apakah itu daging kering? Apakah itu daging gelonggongan? Nah, saya akan jelaskan urut dari yang daging kering. Daging kering itu adalah daging yang berasal dari sapi yang disembelih tanpa perlakuan apapun. Jadi sapi ini memenuhi kriteria sehat, secara kedokteran hewan sudah layak untuk disembelih. Jadi dia sehat dan tanpa perlakuan apapun dia langsung disembelih. Kemudian kalau yang daging gelonggongan itu ini berasal dari sapi yang diberi perlakuan, yaitu sapi yang diberi minum sampai kembung kemudian disembelih. Nah, sapi yang diberi minum sampai mekar ini apa maksudnya? Pedagang-pedagang sapi ataupun daging yang sengaja melakukan perlakuan gelonggongan ini dengan maksud untuk menambah keuntungan dari berat daging yang dihasilkan, karena ada kandungan air yang banyak di dalam daging sapi itu. Ini ada dua kualitas. Jadi kualitas pertama adalah daging kering dengan kualitas bagus, dan kualitas kedua adalah daging gelonggongan dengan kualitas yang sangat buruk. Apakah kita bisa keliru kalau kita menjumpai kedua jenis daging di pasaran ini? Sangat mungkin bisa keliru. Jadi ikuti penjelasan saya tentang kedua belah daging ini, ciri-cirinya terutama. Tapi sebelum melangkah ke sana, saya akan membahas tentang dasar hukumnya. Ketika orang melakukan perbuatan sapi digelonggong tadi, sapi yang digelonggong tadi jelas-jelas melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Baik, akan saya tunjukkan 5 ciri-ciri daging kering, dan kalau gelonggongan tentu sebaliknya daripada daging kering gitu ya. Yang pertama adalah masalah warna. Daging kering ini dilihat dari warnanya merah menyala gitu ya. Jadi sangat merah menyala. Kemudian kalau gelonggongan tentu agak kepucat gitu ya, kurang berwarna gitu, karena ada kandungan airnya yang banyak. Kemudian kalau yang nomor 2 adalah masalah kadar air. Kadar airnya kalau yang kering tentu keset kering gitu. Sedangkan yang gelonggongan
itu airnya sangat banyak, misal ditaruh di panci begini, maka di bagian bawah panci itu akan ada airnya gitu. Airnya akan turun ke bawah. Itu jadi daging kering dan gelonggongan bedanya di kadar airnya itu. Yang ketiga adalah kalau di bau ya, dihirup di hidung gitu, biasanya daging kering itu ini baunya segar gitu. Tetapi kalau daging gelonggongan itu biasanya baunya agak rada busuk, nggak enak gitu. Nah, itu kalau dibauin ya. Yang keempat, daging kering kalau dipegang ya lebih hangat. Sedangkan kalau daging gelonggongan karena kadar airnya yang banyak, maka kalau dipegang dagingnya lebih dingin. Tapi kalau yang kelima sangat mudah, daging kering biasanya lebih mahal. Di pasaran daging gelonggongan dijual lebih murah daripada daging yang kering. Itulah 5 ciri-ciri daging kering versus daging gelonggongan. Kalau kita sudah mengenali ciri-ciri daging gelonggongan maupun daging kering, lantas ini efeknya apa jika keberadaan daging gelonggongan ini semakin banyak di pasaran? Tentu ini akan merugikan kita semua ya sebagai pelaku usaha bisnis bakso itu. Jadi semoga aparat selalu bertindak tegas dan yang nakal melakukan operasi gelonggong sapi ini segera diamankan gitu. Nah, kita mungkin kalau belanja daging itu secara nggak sengaja kita dapat daging gelonggongan. Nah, gimana cara mengatasi masalah itu jika waktu belanja kita salah pilih daging dan itu sangat merugikan kita sebagai pelaku usaha bakso? Caranya seperti ini. Ketika Anda dapat daging yang tidak bagus atau daging gelonggongan itu, sebaiknya Anda nanti membuat bakso itu harus hati-hati ya. Jumlah es batunya kalau bisa dikurangi. Berapa menguranginya? Yaitu tergantung dari tingkat kadar air dari itu daging gelonggongan yang kita dapat itu. Nah, ini cukup merugikan karena kita harus mengurangi es ya. Padahal kita tahu sendiri kan, pedagang bakso itu untungnya dari penambahan es batu atau es yang kita tambahkan itu membuat rendemen baksonya semakin banyak, sehingga itu jadi keuntungan tersendiri buat pedagang bakso ya. Nah, kalau mendapat daging gelonggongan ini mau nggak mau kita harus mengurangi jumlah esnya. Nah, rendemen kita otomatis jadi berkurang. Rendemen itu hasilnya pentol bakso. Jadi jumlah pentol bakso yang kita dapat jadi berkurang. Karena kalau kita tetap dengan komposisi seperti semula, dengan es yang tetap, maka kemungkinan besar bakso kita itu akan menjadi encer sekali. Dan itu teksturnya mesti rusak parah gitu. Dan masih banyak lagi kekurangan-kekurangan atau miss produk dari daging yang berasal dari daging gelonggongan ini. Maka saran saya ya kurangi airnya atau kurangi esnya jika kita mendapat daging gelonggongan secara tidak sengaja, atau memang kita dijahili oleh pedagang daging di pasar gitu. Jadi itu langkah-langkahnya cukup merugikan juga, tapi itu kiat untuk biar kita tidak semakin merugi gitu. Dan
Yang terbaik adalah ya kita harus mengenali ciri-ciri tadi dan jangan sampai mendapat daging gelonggongan itu. Jadi harus hati-hati sekali. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu pemirsa YouTube dari channel Bengkel Bakso. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Jangan lupa, jangan ketinggalan info dari channel kami. Silahkan dibunyikan belnya, di subscribe, di tombol merahnya itu dipencet, like-nya itu dipencet juga. Kalau ada pertanyaan di komen di kolom komentar. Nanti kalau saya bisa jawab akan saya jawab. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan.